Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Saya Dinda Anissa Pratama dengan NPM 201001121120 dari kelas M2A Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Bung Hatta. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang keseimbangan ekonomi dua sektor. Apa itu perekonomian dua sektor? Yang dimaksud dengan perekonomian dua sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan. Ini berarti dalam perekonomian itu dimisalkan tidak terdapat kegiatan pemerintah maupun perdagangan luar negeri. Hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Terdapat beberapa faktor yang menentukan tingkat pengeluaran rumah tangga, baik itu unit kecil atau dalam keseluruhan ekonomi. Yang terpenting adalah pendapatan rumah tangga. Nah, untuk menggambarkan suatu hubungan di antara konsumsi rumah tangga dan pendapatannya, dapat menggunakan tabel yang dinamakan dengan daftar konsumsi atau skedul konsumsi. Dalam daftar konsumsi, pada dasarnya menggambarkan besarnya konsumsi rumah tangga pada tingkat pendapatan yang berubah-ubah. Baiklah, berikut adalah ciri-ciri khas dari hubungan di antara pengeluaran konsumsi dan pendapatan disposable. Yang pertama yaitu, pada pendapatan yang rendah, rumah tangga mengorek tabungan. Yang kedua yaitu, kenaikan pendapatan menaikkan pengeluaran konsumsi. Contohnya, apabila pendapatan bertambah sebanyak 100.000, konsumsi bertambah sebanyak 75.000, maka sisa pertambahan pendapatan itu yaitu 25.000 ditabung. Yang ketiga yaitu, pada pendapatan yang tinggi rumah tangga menabung. Contohnya, apabila pendapatan rumah tangga lebih daripada 500.000, konsumsinya lebih rendah dari pendapatannya. Sebagai contoh, pada pendapatan 900.000, konsumsi adalah 800.000, dan ini menunjukkan rumah tangga menabung sebanyak 100.000. Kecondongan mengkonsumsi dan menabung. Konsep dari kecondongan mengkonsumsi perlu dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu yang pertama yaitu kecondongan mengkonsumsi marginal atau secara ringkas disebut dengan MPC. Dapat didefinisikan sebagai perbandingan di antara pertambahan konsumsi yang dilakukan dengan pertambahan pendapatan disposable yang diperoleh. Yang kedua yaitu kecondongan mengkonsumsi rata-rata atau secara singkat disebut dengan APC. Dapat didefinisikan sebagai perbandingan di antara tingkat konsumsi dengan tingkat pendapatan disposable ketika konsumsi tersebut dilakukan. Definisi kecondongan menabung. Konsep dari kecondongan menabung juga dibedakan kepada dua istilah, yaitu yang pertama yaitu kecondongan menabung marginal atau secara ringkas MPS. Dapat didefinisikan sebagai perbandingan di antara pertambahan tabungan dengan pertambahan pendapatan disposable. Yang kedua yaitu kecondongan menabung rata-rata atau yang disingkat dengan APS. Dapat didefinisikan sebagai perbandingan di antara tabungan dengan pendapatan disposable. Hubungan antara kecondongan mengkonsumsi dan menabung. Coba teman-teman perhatikan tabel nomor 4.4 halaman 113, hubungan antara kecondongan mengkonsumsi dan menabung. Berdasarkan kepada penghitungan tersebut, dapatlah dibuat rumusan sebagai berikut. Yang pertama yaitu, kecondongan mengkonsumsi marginal atau MPC ditambah dengan kecondongan menabung marginal atau MPS sama dengan 1. Dalam setiap nilai MPC dan MPS, yaitu apakah nilainya tetap atau berubah, MPC tambah MPS akan selalu sama dengan 1. 2. Kecondongan mengkonsumsi rata-rata atau APC ditambah dengan kecondongan menabung rata-rata atau APS sama dengan 1. Dalam setiap nilai APC dan APS, yaitu apakah APC dan APS adalah tetap atau berubah, APC ditambah dengan APS akan selalu sama dengan 1. Fungsi konsumsi dan tabungan. Seperti yang sudah dikatakan sebelum ini, dalam analisis makroekonomi yang terpenting bukanlah melihat konsumsi dan tabungan suatu rumah tangga, tetapi melihat kepada konsumsi dan tabungan semua rumah tangga dalam perekonomian. Pengeluaran konsumsi dari semua rumah tangga dalam perekonomian dinamakan, seperti telah dinyatakan sebelum ini, konsumsi agregat, dan tabungan semua rumah tangga dalam perekonomian dinamakan tabungan agregat. 1. Fungsi ekonomi.
Fungsi ekonomi merupakan suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable perekonomian tersebut. 2. Fungsi tabungan. Fungsi tabungan merupakan suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable perekonomian tersebut. Penentu-penentu lain konsumsi dan tabungan. 1. Kekayaan yang telah terkumpul. Maksud dari kekayaan yang telah terkumpul ini adalah ketika seseorang mendapatkan harta warisan atau tabungan yang banyak akibat usaha di masa lalu, maka seseorang berhasil mempunyai kekayaan yang mencukupi. 2. Suku bunga. Rumah tangga akan membuat lebih banyak tabungan apabila suku bunga tinggi, karena lebih banyak pendapatan dari penabungan yang akan diperoleh. Pada suku bunga yang rendah, orang tidak begitu suka membuat tabungan karena mereka merasa lebih baik melakukan pengeluaran konsumsi daripada menabung. 3. Sikap berhemat. Setiap masyarakat mempunyai sikap yang berbeda dalam menabung dan berbelanja. Ada masyarakat yang tidak suka berbelanja dan lebih suka mementingkan tabungan, ada pula yang sebaliknya. 4. Keadaan perekonomian. Apabila dalam perekonomian yang tumbuh dengan teguh dan tidak banyak pengangguran, masyarakat berkecenderungan melakukan pengeluaran lebih aktif. Tetapi, dalam keadaan kegiatan perekonomian yang lambat berkembangnya, tingkat pengangguran menunjukkan tendensi meningkat, dan sikap masyarakat dalam menggunakan uang dan pendapatan menjadi makin berhati-hati. 5. Distribusi pendapatan. 6. Tersedia tidaknya dana pensiun yang mencukupi. Program dana pensiun dijalankan di berbagai negara. Ada negara yang memberikan pensiun yang cukup tinggi kepada golongan penduduknya yang telah tua. Apabila pendapatan dari pensiun besar jumlahnya, para pekerja tidak terdorong untuk melakukan tabungan yang banyak pada masa bekerja, dan ini akan menaikkan tingkat konsumsi. Investasi atau penanaman modal. 1. Definisi dan arti investasi. Investasi atau penanaman modal merupakan komponen kedua yang menentukan tingkat pengeluaran agregat. Dengan demikian, investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pengeluaran penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk penambahan kemampuan produksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Yang digolongkan sebagai investasi atau pembentukan modal dan penanaman modal meliputi pengeluaran yang berikut. 1. Pembelian berbagai jenis barang modal, seperti mesin-mesin dan peralatan produksi lainnya untuk mendirikan berbagai jenis produksi dan perusahaan. 2. Pengeluaran untuk mendirikan rumah tempat tinggal, bangunan kantor, bangunan pabrik, dan bangunan-bangunan lainnya. 3. Pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual, bahan mentah, dan barang-barang yang masih dalam proses produksi pada akhir tahun penghitungan pendapatan nasional. Penentu-penentu tingkat investasi. Faktor-faktor utama yang menentukan tingkat investasi adalah 1. Tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh. 2. Suku bunga. 3. Ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan. 4. Kemajuan teknologi. 5. Tingkat pendapatan nasional dan perubahan-perubahannya. 6. Keuntungan-keuntungan yang akan diperoleh oleh perusahaan. Fungsi investasi. Apa itu fungsi investasi? Fungsi investasi adalah kurva yang menunjukkan perkaitan di antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional. Penentu-penentu investasi yang lain. 1. Ramalan keadaan perekonomian di masa depan. 2. Perubahan dan perkembangan teknologi. Faktor berikutnya adalah kegiatan para pengusaha untuk menggunakan penemuan-penemuan teknologi yang baru dalam proses produksi. Kegiatan para pengusaha untuk menggunakan teknologi yang baru dikembangkan di dalam kegiatan produksi atau manajemen dinamakan mengadakan pembaruan atau inovasi. 3. Efek pertumbuhan pendapatan nasional.
4. Keuntungan perusahaan. Apabila suatu perusahaan memiliki keuntungan yang besar, maka perusahaan memungkinkan untuk memperluas usahanya dan mengembangkan usaha baru. Langkah seperti ini akan menambah investasi dalam perekonomian. Perubahan keseimbangan dan multiplier. Dari satu periode ke periode lainnya, keseimbangan pendapatan nasional akan selalu mengalami perubahan. Dalam perekonomian dua sektor, perubahan tersebut terutama disebabkan karena perubahan dalam investasi. Perkembangan teknologi misalnya akan menambah investasi dan investasi yang bertambah akan memindahkan pengeluaran agregat ke atas. Maka, keseimbangan pendapatan nasional yang baru akan dicapai dan pendapatan nasional akan bertambah. Analisis mengenai multiplier bertujuan untuk menerangkan pengaruh dari kenaikan atau kemerosotan dalam pengeluaran agregat ke atas tingkat keseimbangan dan terutama ke atas tingkat pendapatan nasional. Peristiwa yang menimbulkan proses multiplier. Misalnya, para pengusaha meminjam dari bank-bank perdagangan atau bank umum untuk membiayai perluasan kegiatan yang dilakukan dalam berbagai perusahaan yang mereka miliki. Di samping itu, misalnya usaha memperluas kegiatan perusahaan itu adalah berupa menambah produksi dari tingkat yang dicapai sekarang kepada suatu tingkat yang lebih tinggi lagi. Untuk mewujudkan keinginan tersebut, para pengusaha haruslah menambah barang-barang modal, menambah tenaga kerja, dan menambah pembelian bahan-bahan mentah yang diperlukan. Pembelian barang-barang modal yang baru, penggunaan pekerja-pekerja baru, dan pembelian tambahan atas bahan-bahan mentah tersebut akan menaikkan pendapatan nasional. Apabila semua uang yang dipinjam dari bank-bank perdagangan digunakan untuk membiayai kegiatan menambah produksi tersebut, tingkat pendapatan nasional akan bertambah sebanyak jumlah pinjaman yang dilakukan oleh para pengusaha untuk menambah produksi mereka. Andai kata jumlah pinjaman itu adalah 10 miliar dan seluruhnya akan dibelanjakan, maka pendapatan nasional akan bertambah sebanyak 10 miliar. Pertambahan pendapatan nasional yang terjadi tersebut tidak akan berhenti sampai di sini saja. Dengan terjadinya pertambahan dalam pendapatan nasional tersebut, maka dengan sendirinya pendapatan masyarakat akan bertambah pula, dan pertambahan ini akan menimbulkan pertambahan baru dalam konsumsi rumah tangga yang selanjutnya akan menimbulkan lagi perubahan dalam pendapatan nasional. Proses perubahan pendapatan masyarakat, pengeluaran konsumsi, dan selanjutnya pendapatan nasional akan terus berlangsung sehingga tidak terdapat lagi pertambahan pendapatan dalam masyarakat. Apabila keadaan itu tercapai, para pengusaha tidak akan menambah lagi produksi mereka, dan tingkat keseimbangan perekonomian negara yang baru akan tercapai. Tingkat pendapatan nasional baru yang tercapai telah mengalami pertambahan kalau dibandingkan dengan tingkat pendapatan nasional yang sebelumnya. Pertambahan itu adalah beberapa kali lipat besarnya kalau dibandingkan dengan pertambahan pengeluaran agregat yang mula-mula sekali terjadi. Menentukan besarnya multiplier. Nilai multiplier menggambarkan perbandingan di antara jumlah pertambahan atau pengurangan dalam pendapatan nasional dengan jumlah pertambahan atau pengurangan dalam pengeluaran agregat yang telah menimbulkan perubahan dalam pendapatan nasional tersebut. Misalnya, apabila pendapatan nasional mengalami pertambahan sebesar 4 kali lipat dari pertambahan pengeluaran yang pada mulanya berlaku, maka nilai multiplier adalah 4. Untuk menjelaskan tentang cara menghitung besarnya multiplier, akan diperhatikan proses multiplier yang timbul sebagai akibat dari suatu kenaikan dalam investasi. Dimisalkan, pada suatu masa tertentu dalam perekonomian itu, pengusaha menambah jumlah investasi mereka. Seperti yang telah dibahas dalam uraian sebelum ini, kenaikan investasi itu akan menimbulkan suatu rangkaian pertambahan pendapatan nasional, pertambahan pendapatan rumah tangga, dan pertambahan pengeluaran konsumsi. Juga telah diterangkan bahwa proses itu akan terus-menerus berlangsung sehingga tidak terdapat lagi kelebihan pengeluaran agregat. Keadaan itu akan menciptakan tingkat keseimbangan perekonomian negara yang baru. Baiklah,
Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.